Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah izinkan kita bisa bertemu secara virtual, bisa sama-sama sharing kembali, kita sama-sama belajar tentang sesuatu yang hari ini menjadi episode kita ketika Allah izinkan kita menjadi orang tua. Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah kepada kita, hamba-hambanya yang hari ini ada di rumah kita membersamai tumbuh kembang mereka, dan ini adalah episode yang patut kita syukuri, karena memiliki anak adalah anugerah dari Allah kepada kita semua. Namun ayah bunda, ketika kita melihat anak-anak kita hari ini, dan seperti apa interaksi orang tua dengan anak-anaknya, ini masih banyak kita temukan, bahkan mungkin sebagian di antara kita masih termasuk di antara orang tua yang menganggap bahwa anak-anak ini hanyalah sekedar anak-anak kecil yang sepertinya belum tahu apa-apa gitu. Jadi tidak sedikit orang tua menganggap anak-anak mereka ini adalah anak-anak yang belum paham, anak-anak yang belum layak untuk kemudian dijadikan tempat kita belajar. Padahal ternyata ketika kita belajar tentang pengasuhan anak ini lebih dalam lagi, yang terjadi justru adalah ketika kita menikah dengan pasangan kita dan Allah titipkan anak di rumah kita, justru dengan lahirnya, dengan hadirnya anak-anak ini, justru Allah jadikan semua anak kita itu adalah sebagai yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Jadi justru anak-anak kita itu adalah guru bagi kita, karena dengan hadirnya mereka, Allah ingin kita lebih baik. Dengan hadirnya anak-anak ini, Allah ingin kita makin dekat dengan Allah. Allah ingin kita memperbaiki diri kita. Jadi justru dengan hadirnya anak-anak ini, justru disitulah Allah kemudian menitipkan begitu banyak pesan lewat mereka, lewat anak-anak kita. Allah menitipkan begitu banyak hal-hal yang sebetulnya sebagai pengingat bagi kita dari perilaku anak kita, bahwa masih banyak poin-poin yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan sama-sama mengingatkan diri kita. Kita akan sama-sama kemudian berintrospeksi diri, ya. Sambil kita, kalau istilah di agama kita ada nanti istilah bermuhasabah gitu ya. Kita sambil melihat nih, berkaca kepada diri kita, sambil mungkin kita melihat anak kita, atau mungkin membayangkan wajah anak kita, kita merenungkan kira-kira anak kita ini ketika dititipkan Allah di rumah kita ini sebenarnya Allah lagi ajarkan kita tentang apa gitu. Kalau kita lihat di layar kita saat ini, ternyata di dalam Al-Quran itu Allah sudah jelaskan juga kepada kita tentang seperti apa kedudukan anak. Ya, paling tidak ayah bunda sekalian ada 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika hari ini ada anak-anak di rumah kita, mau seperti apapun kondisinya, seperti apapun perilaku anak kita, sesungguhnya semua sudah Allah informasikan kepada kita bahwa ada anak-anak yang model seperti anak kita hari ini gitu. Maka kita pun perlu untuk belajar dari anak-anak kita, ya. Tentang apa?
tentang memperbaiki diri kita, tentang kemudian bagaimana kita menjadi lebih baik justru dengan seperti apa karakter dan sifat anak-anak kita, bahkan perilakunya dalam kesehariannya gitu. Nah, kita akan coba ulas satu persatu dan seperti apa kemudian kita melihat anak-anak kita yang ada di rumah kita. Baik. Ini yang pertama ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam Al-Quran yang pertama ada kedudukan anak itu yang kemudian dititipkan Allah di salah satu rumah kita ya. Coba dilihat, diingat-ingat, dihadirkan wajah anak kita. Ya. Ada tipe anak yang pertama di dalam Al-Quran itu, itulah yang disebut dengan zinatun di sana. Ya. Atau kalau istilah dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai perhiasan. Jadi ada orang tua yang menikah, kemudian Allah karuniakan anak di rumah mereka, dan ternyata anak-anak yang dititipkan di rumah mereka ini adalah anak-anak yang sebagai perhiasan. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran nanti bisa kita temukan di surah Ali Imran ayat 14. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, ya. Kemudian kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, ya, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga, jannah gitu ya. Jadi ayah bunda sekalian, salah satu di antara perhiasan dunia ini adalah anak-anak. Anak yang seperti apa yang kemudian ternyata menjadi perhiasan bagi orang tua? Sekarang kita perlu cek, apa gunanya perhiasan? Kalau kita kemudian menggunakan perhiasan, ya coba nih misalnya bunda sekalian ada pakai perhiasan. Pakai cincin, pakai gelang, ya. Pakai perhiasan. Pakai aksesoris, mungkin ada jamnya, dan bahkan hari ini misalnya ada tas, pernak-pernik yang digunakan ketika kita tampil pergi keluar rumah dan seterusnya. Apa itu namanya? Perhiasan. Apa gunanya perhiasan itu? Guna perhiasan itu adalah dengan kita kemudian mengenakan perhiasan, maka akan terangkat penampilan kita. Jadi kalau seseorang menggunakan perhiasan, maka penampilannya akan terangkat. Akan terlihat lebih naik levelnya, derajatnya ketika dia menggunakan perhiasan. Maka seringkali penggunaan perhiasan ini itu bikin orang-orang tuh jadi seperti tampil lebih bangga gitu. Ya, karena apa? Tidak sedikit orang tua yang bahkan berani, mereka itu tidak malu untuk kemudian merendahkan dirinya di hadapan orang-orang, karena dia akhirnya menjadi sangat bangga ketika dia menceritakan tentang anaknya. Ya. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat, akan ada nanti orang tua yang bercerita begini. Saya itu memang, ya sebagai orang tua saat ini tuh, sekolah saya memang nggak tinggi. Ya, saya mungkin, orang tuanya cerita ya, pendidikan saya ya cuman sampai SMA aja. Tapi alhamdulillah, anak saya itu sarjana semuanya. Nah, si orang tua ini, dia merasa bangga pada anaknya yang sarjana, dan dia nggak malu meskipun dia pendidikannya hanya sampai SMA gitu. Jadi keberadaan anak ini sudah berhasil membuat dia bangga, naik penampilannya. Apa contoh yang lain? Akan ada juga nanti orang tua yang bilang begini, ya saya itu biarpun hafalan Quran saya nggak ada, ya mungkin juz 30 aja saya nggak hafal, ya alhamdulillah anak saya sekarang hafalannya sudah mau tuntas 5 juz. Jadi dia nggak malu, dia cerita
tentang dirinya yang hafalannya sedikit, misalnya begitu, hafalan Qur'annya sedikit, nggak malu karena apa? Ada anaknya yang hafalannya sudah 5 juz misalnya begitu. Inilah yang dimaksud salah satu di dalam Al-Quran itu, anak itu sebagai perhiasan. Dia bisa mengangkat penampilan orang tuanya. Dengan kepintarannya, dengan prestasinya, ya, dengan semua kelebihan-kelebihan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak ini. Maka layaknya kemudian orang-orang yang menggunakan perhiasan, maka sangat rentan ketika kita menjadi orang tua yang kemudian dikaruniai anak di rumah kita dengan berjuta-juta kelebihan, ya, atau mungkin kita akan lihat ada di beberapa rumah itu ada piala berjejer begitu di dalam lemari mereka, ya. Bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Tapi yang perlu diingat ketika ada di antara kita yang jadi orang tua, yang dititipin anak dengan tipikal perhiasan ini, maka kita perlu sering-sering menyadari bahwa sesungguhnya ini adalah hanya titipan Allah. Jadi semua perhiasan yang tadi di surah Ali Imran ayat 14 itu, ya, itu semua bukan milik kita. Apapun yang kemudian disebutkan Allah secara detail di surah Ali Imran tadi, semua adalah titipan Allah. Dan Allah ingatkan kita bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya nanti semua keadaan ini, yang paling baik itu nanti di jannah. Berarti pengingat bagi kita, jangan sampai kebanggaan kita dengan anak-anak kita tadi itu, kita berbangga-bangga dengan perhiasan tadi itu, justru menjadikan kita menjadi orang-orang yang merasa kita wah, kita hebat, kita yang jago ngajarin anak kita, kita yang pinter dalam dunia pengasuhan gitu. Bukan. Jadi anak kita berhasil, anak kita sukses, anak kita kemudian punya keluar potensinya, muncul kelebihannya yang kemudian dilihat orang lain membuat kita merasa bahagia gitu, ya. Itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah, bukan kita. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur dan berdoa kepada Allah. Jangan sampai kemudian perhiasan yang dititipkan di rumah kita ini justru membuat kita jadi ria, membuat kita jadi ujub gitu. Jangan sampai begitu. Dan justru mudah-mudahan kita harus berusaha terus bagaimana menjadikan perhiasan ini justru membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, ayah bunda, kita nanti bisa lihat di dalam di Al-Quran juga. Sebentar. Oh. Ini yang kedua, ya. Ini yang sering sekali kita dengar, ya. Kalau dalam doa-doa kita ini juga sering kita ucapkan. Ini adalah salah satu doa yang ada di surah Al-Furqan ayat 74, ya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami istri-istri kami dari keturunan dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina, ya kan? Wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu kan doa-doa kita? Jadi di sana ada salah satu ciri tipe anak yang kedua, setelah tadi yang pertama anak itu sebagai perhiasan, yang kedua di sini anak juga ternyata Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu ada anak-anak yang menjadi qurrata ayun, penyenang hati. Ya, ada istilah juga yang menyebutkan penyejuk mata katanya. Jadi ada anak-anak seperti ini yang kemudian dititipkan di rumah kita. Ketika ada anak dengan tipe qurrata ayun di rumah kita, inilah anugerah yang paling besar, yang paling kita syukuri.
para ulama itu kemudian menjelaskan bahwa ciri qurrata ayun itu minimal ada 2. Ya, yang pertama, dia itu menyenangkan kita. Ini ciri qurrata ayun. Jadi anak-anak yang kalau kita lihat wajahnya, senang itu hadir di hati kita. Ini ciri yang pertama. Perilakunya, kelakuannya, ucapannya, ya, cara dia berinteraksi dengan kita menyenangkan. Ini ciri qurrata ayun. Yang kedua, ya, ciri qurrata ayun itu selain menyenangkan, dia juga menenangkan. Jadi bukan cuma menghadirkan kesenangan di hati orang tua, tapi juga dia membuat hati orang tuanya itu sakinah, tenang. Jadi yang tadinya awalnya udah capek beraktivitas seharian gitu ya, pulang ke rumah lihat anak-anak yang awalnya banyak beban pikiran gitu, saat kemudian pulang ke rumah lihat wajah anak-anak tiba-tiba seperti hilang semua beban-beban kehidupan kita. Jadi kita lihat anak kita, hadir ketenangan dalam hati kita. Ya, jadi paling tidak ada 2 ciri itu. Anak disebut qurrata ayun. Yang pertama, dia menyenangkan. Yang kedua, dia menenangkan. Nah, ini perlu coba kita lihat lagi anak-anak kita di rumah. Kalau sederhananya anak yang menyenangkan dan menenangkan ini jugalah yang kemudian nanti kita sebut istilahnya dengan anak yang solih dan solihah. Jadi anak qurrata ayun itu adalah anak yang solih dan solihah itu. Kita semua berdoa, makanya diulang-ulang doa kita tadi itu di Al-Furqan 74 itu, bahwa kita memohon kepada Allah agar menjadikan diri kita, ya, Rabbana hablana, nanti ini kita ulas sedikit lagi di belakang, di akhir, ya, kita berdoa agar menjadikan diri kita dulu, terlebih dahulu. Rabbana hablana min azwajina, baru pasangan kita, wa zurriyatina. Jadi zuriyahnya itu setelah kita, pasangan kita dan anak kita. Ya. Wa zurriyatina. Qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Jadi PR-nya nanti di belakang kita ulas ya. Tapi prinsipnya kita harus faham dan sadar dulu bahwa ada anak-anak yang kemudian jadi qurrata ayun. Dan salah satu yang kita usahakan dalam pengasuhan anak itu, yang paling penting ya, sebagaimana yang pernah kita ulas dalam sharing kita sebelumnya juga, poin dari pengasuhan itu yang paling penting adalah menjadikan anak kita anak solih dan solihah. Ya, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita buka satu persatu dulu aja kedudukan anak di dalam Al-Quran itu ada apa aja gitu. Ya, jadi ini yang paling sering kita temukan ya tentang qurrata ayun ini. Jadi yang pertama tadi apa ya Bunda? Yang pertama tadi adalah anak itu sebagai perhiasan, ya, zinatum. Yang kedua adalah qurrata ayun, ya, penyejuk hati kita. Nah, selain itu ternyata di dalam Al-Quran juga Allah memberitahu kepada kita bahwa ada juga orang tua yang menikah kemudian dititipin anak di rumah mereka itu, dan anak di sini ternyata bukan menjadi perhiasan yang bisa membuat bangga orang tuanya, ya, tapi ternyata ada anak-anak ini yang ternyata menjadi fitnah. Ya, jadi fitnah itu, yang dimaksud fitnah di sini adalah menjadi ujian bagi orang tuanya, menjadi cobaan bagi orang tuanya. Bukan fitnah yang kayak Bu Tejo itu ya, yang lagi viral sekarang itu ya. Nah, bukan itu. Ya, bukan yang kalau menjadi perempuan harus solutif, itu bukan ya. Ya, atau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, bukan fitnah yang itu maksudnya. Jadi fitnah di sini maknanya adalah ujian kesabaran. Ya, jadi ada orang tua itu dititipin anak di rumah mereka yang memang sejak anak itu berada dalam kandungan, ini ada nih yang begitu tuh. Memang jadi
ujian bagi orang tuanya. Jadi cobaan bagi orang tuanya gitu. Bahkan ada yang kemudian sejak di dalam kandungan, ini kan ada begitu. Ada ini nanti orang tua seperti ini. Sejak hamil, jadi sejak ketahuan hamil gitu ya, itu udah lemes banget bawaannya. Sakit sepanjang hamil, bolak-balik ke rumah sakit. Ada yang kemudian sampai nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya, sakit-sakitan. Ibunya. Pas kemudian anak ini udah lahir, baru lahir, lama dirawat lagi di rumah sakit karena ada sakitnya. Dibawa pulang, sampai tumbuh anak ini, ya, usianya bertambah, sakit-sakitan. Ya, bolak-balik ke rumah sakit dan seterusnya. Ini ada orang tua seperti ini. Sampai anak itu besar, sakit-sakitan. Nah, ini anak yang seperti ini, yang kemudian disebut menjadi ujian bagi orang tua. Termasuk juga anak sebagai ujian itu adalah anak yang kemudian hari ini kita kenal nanti ada istilah Down syndrome. Ya. Jadi akan ada orang tua yang kemudian dititipin Allah di rumah mereka itu dalam kondisi Down syndrome misalnya. Ya, ini ujian kesabaran bagi orang tua. Membesarkan anaknya, merawat anaknya, ya, dalam kondisi seperti ini. Ya. Tapi apakah patut membuat kita bersedih ketika Allah titipkan anak-anak yang tipenya itu sebagai ujian di rumah kita? Ya. Sesungguhnya ini adalah tidak semestinya membuat kita bersedih. Karena anak-anak ini mau seperti apapun keadaannya, termasuk anak-anak yang Down syndrome ini, ketika nanti kita lihat dan kita dengarkan penjelasan para ulama itu, justru anak-anak ini adalah anak-anak yang kemudian nanti di yaumil akhir itu tidak termasuk di antara yang kemudian dimintai pertanggungjawabannya kemudian untuk kayak kita gitu. Jadi anak-anak ini kalau bahasa simpelnya, kalau di rumah kita ada anak-anak yang Down syndrome itu, kita rawat, kita besarkan, kita sayangi mereka, ini nanti di yaumil akhir mereka salah satu di antara yang kata para ulama itu, mereka akan masuk ke dalam jannahnya Allah, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Kebayang nggak itu kita? Jadi jangan bersedih ketika ada anak-anak yang seperti ini di rumah kita. Justru kita perlu sadar dan mengingatkan diri kita bahwa di rumah ini ada ahli surga. Yang hari ini ada di rumah kita ini, dialah yang nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga, ya, tanpa hisab. Apa manfaat bagi orang tua? Salah satu di antara, ya, kenapa kemudian kita menyayangi anak kita dan seterusnya, perlu menjadikan mereka anak yang solih dan soliha, ya, termasuk nanti membesarkan anak dalam kondisi yang sebagai ujian kesabaran bagi kita ini orang tua ini. Karena nanti anak-anak Down syndrome ini, ketika dia kemudian Allah izinkan masuk ke dalam jannahnya tanpa hisab tadi itu, apa yang dia lakukan? Dari penjelasan para ulama itu disampaikan nanti si anak ini ketika dia di surga, dia akan mengatakan, menyampaikan kepada Allah dan para malaikat, waktu dulu aku di dunia, ada orang yang sangat menyayangi aku. Ada orang yang sangat mencintai aku. Mereka merawat aku sejak kecilku. Tapi mana mereka sekarang? Jadi anak ini, yang dulu waktu di dunia ini Down syndrome tadi itu, ya, dengan kondisi-kondisi yang macam-macam lah ya, dia sampai di surga, pertama kali yang dia ingat itu adalah orang tuanya. Dan dia akan bilang sama Allah, ya Allah, aku mau orang tuaku juga berada di sini bersamaku. Dan ketika si anak ini menyampaikan ini kepada Allah dan para malaikat langsung, para malaikat diperintahkan oleh Allah
mencari orang tuanya. Kita nggak tahu keadaan kita nanti di mana. Mungkin kita di antrian keberapa, kita masih pengen di Yaumil Mizan itu pengen menunggu jadwal kita kapan kita akan ditimbang amalan-amalan kita. Tapi karena ada anak kita sudah sampai di surga lebih dulu, kita melewati semua antrian-antrian itu dan Allah sampaikan kita berkumpul bersama anak kita. Maka janganlah kita termasuk di antara orang tua yang bersedih kalau di rumah kita ada anak-anak dalam kondisi seperti ini. Atau bahkan kemudian kita melihat ada teman kita punya anak dalam kondisi begitu. Ya, jangan sampai kemudian kita kemudian mencibir dan seterusnya. Hati-hati, itu anak ahli surga. Justru kemudian kita perlu merasakan seperti apa kemudian nanti ujian kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita yang kita sebut anak-anak yang sehat, anak yang pintar hari ini. Karena banyak anak-anak pintar hari ini jadi solih-solihannya pun nggak mudah gitu. Ya kan? Nah, sementara sahabat-sahabat kita dengan kondisi yang dititipin anak sebagai ujian dan kesabaran bagi mereka, mereka sudah punya tabungan untuk kebahagiaan akhirat mereka. Karena hari ini mereka sedang membesarkan ahli surga itu. Gitu ya. Berikutnya ayah bunda, yang keempat di dalam Al-Quran itu ada juga anak-anak ini yang ternyata adalah sebagai musuh. Aduun ya. Jadi hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayah bunda sekalian, tipe atau kedudukan anak yang keempat di dalam Al-Quran, ya, setelah tadi yang pertama sebagai perhiasan, ada sebagai penyejuk hati, ya, ada sebagai ujian. Yang keempat ini ada anak-anak itu memang dititipkan di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu ada yang sebagai musuh. Siapa mereka? Anak-anak yang kemudian menjadi musuh di dalam keluarga ini. Ada itu. Yang kemudian saat dimintain tolong sama orang tuanya nggak mau bantu. Dinasehatin, dia marah. Ya. Dimarahin, dia lebih hebat lagi amukannya. Ya, berani berkata kasar pada orang tua. Bahkan menyakiti fisik dan hati orang tuanya. Kalau dibilang mau jadi anak yang soleh dan solihah masih jauh banget. Ya. Inilah anak yang kemudian menjadi musuh. Jadi banyak orang tua bilang ini anak, kalau istilah hari ini ada dibilangnya anak bermasalah. Anak yang kemudian, anak yang nakal. Wah, macam-macam itu ya. Inilah kemudian tipe yang keempat. Akan ada rumah tangga itu yang dititipin anak-anak seperti ini. Tapi kalau kita lihat di surah At-Taghabun ayat 14 ini, itu Allah udah kasih tahu tuh seperti apa cara kita kalau ternyata yang dititipin anaknya adalah anak yang menjadi musuh. Kita lihat di situ ya. Jadi ketika Allah ingatkan kita bahwa ada anak yang menjadi musuh itu, di sana ada poin kalau kita lihat di layar ya, di terjemahan surah At-Taghabun itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati itu kan berarti apa? Jangan gegabah menyikapi anak seperti ini. Kadang ada orang tua tuh akhirnya dia lebih kasar kepada anaknya, bahkan ada yang kemudian anaknya diusir lah dan seterusnya, yang justru membuat anak ini justru bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh. Sama ini kasusnya, kayak misalnya di beberapa masjid, saya nggak tahu kalau di Pindrang seperti apa, tapi kalau di Pulau Jawa, misalnya di Bali, ya beberapa masjid yang saya datangin, ini ada nih kejadian-kejadian begini gitu. Kan akan ada tuh ketika anak dibawa ke masjid, kemudian mereka masih bermain dan seterusnya gitu ya, dimarahin gitu. Nah, ini kemudian bukan membuat mereka makin dekat dengan masjid, justru makin pengen jauh dari masjid gitu. Nah, ini sama juga begitu. Jadi kalau ternyata hari ini ada anak-anak kita
yang sepertinya masih susah, berat dinasihati dan seterusnya, hati-hati kata Allah. Ya, hati-hati pada mereka. Dan apa yang kemudian Allah ingatkan kepada kita, memaafkan dan tidak memarahi mereka. Tuh, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka. Jadi justru kita perlu tetap berlemah lembut pada anak-anak seperti ini, ya. Kemudian maafkan mereka, ampuni kesalahannya, ya. Karena sesungguhnya Allah pun Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan kelembutan kita kepada anak-anak kita, mudah-mudahan inilah yang kemudian bisa lebih cepat dan efektif melembutkan hati anak-anak kita. Jadi ibarat batu, kalau dilawan dengan batu, hancur nanti semuanya gitu. Jadi ketika ada yang keras, perlu ada yang lembut juga, gitu ya. Nah, ayah bunda sekalian, dari keempat tipe anak ini, kita sekarang lihat fokusnya kan tadi, kita perlu kemudian menjadikan anak kita ini anak soleh dan solihah. Ya, kenapa kemudian hari ini kita sekolahkan anak kita di sekolah yang sekolah Islami, ya, sekolah tahfiz Quran lagi, ya kan? Kenapa? Karena kita pengen anak kita jadi anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan seperti doa kita di surah Al-Furqan 74 tadi, anak-anak kita menjadi qurrata a'yun bagi kita. Ayah bunda, tadi sudah kita ulas sekilas ya, bahwa salah satu manfaat dari anak yang soleh, kenapa kita perlu punya anak yang soleh itu adalah karena nanti anak ini bisa jadi syafaat, penolong kita di yaumil akhir. Seperti tadi itu, ya, di yaumil akhir itu anak-anak yang soleh inilah nanti bisa meminta kepada Allah agar Allah kemudian mengumpulkan dirinya dengan orang tuanya dalam kebahagiaan, dalam keabadian di jannahnya Allah. Oke. Yang kedua, kenapa kita perlu menjadikan anak kita itu anak yang soleh dan soleha, ya bunda? Karena ternyata tidak semua doa anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi hanya doa anak yang soleh saja yang akan bermanfaat bagi orang tua. Ya. Jadi kalau kita ingat, ini hadisnya kan masyhur itu. Jadi kata Rasulullah, kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kata Rasulullah. Ya kan? Kecuali apa? 3 hal. Ya, jadi semua amalan orang itu akan terputus ketika dia meninggal dunia, kecuali 3 hal. Ya, ada ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Di antaranya ada doa anak yang soleh. Termasuk juga harta yang disedekahkannya. Ya. Doa anak yang soleh. Spesifik tuh disebutkan. Yang tidak terputus itu adalah doa anak yang soleh. Termasuk semua amal soleh anaknya. Jadi kalau anak kita ini jadi anak yang soleh, kita meninggal, ketika anak kita melakukan kebaikan, dia dapat pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Dan orang tuanya pun mendapatkan aliran pahala dari semua kebaikan sang anak. Ketika anak ini anak soleh, dia baru saja selesai sholat, dia selesai mengulang hafalan Qur'annya, ya, dia kemudian selesai, misalnya apa, habis dia kemudian berbuka puasa, misalnya karena anaknya rajin berpuasa dan seterusnya. Setiap kali dia selesai beramal soleh, dia doakan orang tuanya, maka doa inilah yang kemudian bermanfaat bagi orang tuanya. Tapi kalau sampai anak-anak ini, ya, dia kemudian bukan termasuk anak yang soleh, dia habis bermaksiat, dia habis berbuat dosa, ya, misalnya dia apa, masih habis minuman beralkohol misalnya begitu. Habis itu dia kangen sama orang tuanya udah meninggal, dia doakan itu orang tuanya yang udah meninggal. Padahal dia habis bermaksiat, habis berbuat dosa. Dia sholat juga nggak pernah gitu kan. Kan ada anak-anak begitu juga, sayang sih sama orang tuanya, tapi dia tidak melakukan amal soleh. Nah, ternyata dari penjelasan para ulama itu bahwa
anak ini hanya bermanfaat doanya bagi orang tua itu kalau dia termasuk di antara anak yang soleh dan solehah. Maka kita berusaha betul akan menjadikan anak kita anak soleh dan solehah.